kita yang membuat. Haji, kalau ada orang bangga dengan ilmunya, itu milik Allah, dirancangkan di zaman azali. Keberadaan orang yang punya ilmu hanya wadah saja, hanya wadah. Ilmunya milik Allah karena sudah di zaman azali, sudah dilekatkan dan sudah ditentukan oleh Allah. Sungguh aneh kalau ada orang itu bangga dengan ibadahnya, dikasih istiqomah jamaah bangga, aneh. Dikasih tahajud biar malam bangga, aneh. Dikasih bisa baca Quran istiqomah, aneh. Kenapa aneh? Karena dia membanggakan sesuatu yang bukan miliknya. Dia merasa bangga, merasa memiliki dengan sesuatu yang bukan dia menciptakannya. Siapa yang menciptakan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang jadi tukang parkir. Tukang parkir nih. Oh, gak lama kemudian datang Alphard masuk parkir. Beberapa saat kemudian apa Pak? Setelah Alphard apa lagi? Innova. Setelah itu Xenia, setelah itu mobil merah itu yang depan rumah, yang merah itu kan masuk. Pajero macam-macam. Lalu kemudian si tukang parkir merasa mudah. Punya apa? Punya mobil. Mobilnya siapa? La ilaha illallah. Maaf. Apa yang dibanggakan oleh orang tersebut ketika melihat mobil sekian macam bentuknya? Padahal itu hanya sesaat. Mungkin segala sesuatu yang kita miliki ibarat seperti mobil yang diparkirkan. Suatu saat akan diambil oleh Allah. Suatu saat akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala saat kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau orang yang menjaga parkiran tersebut dia amanah, menjaga dengan sebaik mungkin, merasa cuma diamanai, tidak merasa memiliki, setelah selesai acara dikasih uang 5.000 sebagai ongkos untuk menjaga mobil. Begitu pula kita manusia. Kita tidak punya apa-apa, tapi kalau kita merasa ini adalah titipan yang mau tidak mau harus dikembalikan kepada Allah, kita digaji apa? Surga kekal abadi selama-lamanya. Makanya para ulama ahli tasawuf menerangkan hati-hati dengan sifat ujub. Napa sifat ujub niku? Sifat membanggakan dirinya. Ini sifat bisa kena walaupun dia membanggakan amal yang sudah berjalan 10 tahun lalu. Niki ujub, Pak. Loh, bahayanya ada orang ini sudah berlalu hajinya sudah 10 kali, umrohnya sudah puluhan, Quran sudah sekian khatam, duduk di rumah sebelum tidur merasa dirinya bangga, tidak ada orang sehebat aku. Habis. Loh, niki ujub, Pak. Bukan hanya sesaat untuk menghilangkan amal, bukan hanya sebulan, bukan hanya setahun, bahkan puluhan tahun yang sudah berlalu dari amal taat yang dilakukan oleh manusia, sesaat saja dalam hati kita merasa bangga karena kita merasa memiliki, bisa juga itu dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, niki ujub. Benten kali riya, Pak. Nek riya pamer itu kalau kelihatan orang tok. Kalau ndak kelihatan orang, nggak ada celah ini orang untuk pamer. Orang tahajud malam hari di dalam kamar, mau pamer siapa? Istrinya tidur, seandainya anaknya tidur, tetangganya tidur, dia sendirian sedang sujud tahajud saat itu. Nggak ada celah untuk pamer. Tapi tahajud liciknya bahkan justru kebanyakan datang ketika waktu sepi. Ketika nopo? Waktu nggak ada orang. Ketika waktu sunyi, antara dia dengan Allah, antara dia dengan amalnya, antara dia dengan amalnya, setan bisa membisikkan dalam hatinya, merasa malam ini gak ono wong sing paling afdol kecuali aku. Tahajud mulai jam 2 sampai sekarang lo nggak ngantuk.
Ini ujub. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghindarkan diri dari sifat, khususnya sifat ujub. Apa itu ujub? Membanggakan diri seakan-akan dia punya amal kebaikan yang telah dilakukan. Maka oleh sebab itu agama Islam menganjurkan kepada kita terus untuk melirik terhadap Allah, melirik terus terhadap hidayah Allah, melirik terus terhadap ma'unah Allah, melirik terus terhadap bantuan dari Allah. Dalam suatu hadis Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, alhamdulillah amanun lin ni'mati min zawaliha. Ucapan hamdalah ini loh Bapak, kalau sering-sering diucapkan akan menjaga nikmat. Orang berpikir sesaat nikmat urusan dunia itu enggak perlu dijaga, akan ada. Yang perlu kita pikirkan nikmat yang bersifat ukhrawi. Apa itu? Selamatnya amal daripada terhapusnya amal. Napa Pak? Selamatnya amal dari terhapusnya amal. Keberadaan orang sholat jamaah itu nikmat. Keberadaan kita menghadiri majelis ta'lim itu juga termasuk nikmat. Istiqomah setiap amal taat juga termasuk nikmat. Bagaimana cara mengekalkan itu nikmat supaya tidak hilang begitu saja? Perbanyak untuk mengucapkan alhamdulillah sebagai lambang bahwa semuanya nikmat ini semata-mata milik Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ada orang seandainya dia dimuliakan oleh Allah taala karena mungkin keilmuannya, kira-kira orang tersebut ngomongnya bagaimana? Alhamdulillah. Bukan alhamdulillah. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Bukan kok segala puji untukku. Nah, manusia enggak berhak apa? Enggak berhak memiliki apa saja. Apapun seandainya. Dikasih nikmat berupa sehat, ngomong ucapannya alhamdulillah. Jadi alhamdulillah, dua kata-kata alhamdulillah itu untuk mengimbangi semua kenikmatan apapun yang diberikan oleh Allah. Baik nikmat duniawi sesaat ataupun nikmat ukhrawi yang kekal abadi selama-lamanya. Diterangkan dalam keterangan kitab, Nabi Adam matur datang Allah. Kata Nabi Adam, ya Allah, begitu banyak nikmat yang Kau berikan kepada aku. Di antaranya saya sebagai bapaknya para manusia. Saya sebagai bapaknya para manusia. Jadi saya ini termasuk ya Allah pertama kali bibit manusia. Sampai sekian daripada anak turunku. Bagaimana cara agar aku bisa syukur kepadamu ya Allah? Sedangkan syukurku kepadamu adalah nikmat baru yang datang darimu. Kalau kita ada nikmat, kita ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah tadi yang jangan ucapkan nikmat lagi. Ya kenapa kita nyukuri Pak? Nabi Adam matur kalian Allah, gak bisa syukur saya ini ya Allah. Bagaimana saya syukur? Dengan hamdalah. Hamdalah itu pun juga datang dari panjenengan. Jadi tidak ada yang datang dari manusia. Tidak dari dekat, tidak dari jauh, tidak dari sekarang, tidak dari dulu, tidak dari akan datang. Tidak ada sama sekali dari manusia. Manusia yang menciptakan Allah, kekuatan yang menciptakan Allah, taufik yang menciptakan Allah, bahkan amal pula yang menciptakan Allah. Dari sini syaitan celaka. Ketika dikasih oleh Allah Ta'ala ilmul awwalin wal akhirin, ilmu pengetahuan yang dulu dan yang sekarang, iblis terus dikasih oleh Allah kekuatan semangat untuk ibadah, sampai setiap ruangan yang ada di langit sudah pernah disujudi pakai dahinya iblis, dan ruangan yang ada di bumi juga pernah disujudi untuk dahinya iblis. Lalu Allah Ta'ala ingin berkehendak menghilangkan semuanya dengan sesaat.
menciptakan Nabi Adam, diperintahkan, hei malaikat, hei syaitan, sujudo dengan Adam. Apa kata iblis? Ana khairun minhu, aku lebih mulia daripada Adam. Itu tok. Hanya itu tok ucapan, aku lebih mulia daripada Adam. Adapun para malaikat semuanya ikut sujud karena malaikat tidak menganggap dirinya itu mulia. Selama ini yang memerintahkan adalah Allah dan perintah ini datang dari Allah, malaikat memandang Allah bukan memandang Adam. Tapi syaitan karena disuruh untuk mensujudi Nabi Adam, padahal Nabi Adam makhluk yang belum ada ilmu, belum ada ibadah, sedangkan dia punya kelebihan ilmu dan ibadah, lalu dia mikir, masuk akal enggak saya sujud dengan makhluk baru? Saya punya ilmu, saya punya ibadah. Enggak bisa ya Allah, ana khairun minhu, aku lebih mulia daripada Adam. Syaitan hanya memandang Adamnya, tidak memandang perintah itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula kita ketika hidup di dunia ini, saat Allah memanggil kita hayya 'alas shalah, wah paling adanya Pak Amin aja mana? Gak usah berangkat. Wah paling yang ngaji Abdul gak usah berangkat. Paling yang adzan fulan, paling yang imami fulan. Kalau mandang yang zahir-zahir itu seperti itu kondisinya. Tapi kalau setiap kali panggilan, siapapun yang memanggil, setiap kali kajian, siapapun itu yang mengaji, kita memandang bahwa itu yang menggerakkan adalah Allah. Inilah yang perlu kita sadari agar ilmu kita berkah dan taat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanjut cerita tadi, Nabi Adam mengatakan, ya Allah, saya nggak bisa syukur. Pun ngaku Nabi Adam, saya nggak bisa syukur. Bagaimana saya syukur dengan hamdalah, sedangkan hamdalah ini pula juga datangnya dari Anda ya Allah. Apa kata Allah? Wahai Adam, tahukah kamu orang yang paling syukur kepada aku? Sinten ya Allah? Orang yang merasa belum bisa syukur kepadaku, itulah orang yang syukur. Subhanallah. Sampai syukur kita kalau bisa jangan sampai ujub, Pak. Kita mengucapkan hamdalah ini jangan sampai ujub. Padahal itu sudah taat, sudah ibadah. Kita dianjurkan jangan sampai tergoda oleh syaitan dengan ucapan ibadah kita alhamdulillah, karena ucapan alhamdulillah itu pun juga datang nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu ketika Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah, mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan wali dan keberkahan para aulia, keberkahan para salihin, amin ya rabbal alamin. Itu kedatangan suara tanpa rupa, terbentuk seperti cahaya yang begitu cerah besar. Lalu gak lama kemudian cahaya ini mengeluarkan suara sebagai berikut. Abdul Qadir Jailani, kamu sudah cukup ibadah, oleh maksiat sakarepmu. Cara awak dhewe ngono nggih ngoten nggih. Loh iya aku Abdul Qadir, laqad halaltul kal haram, kamu sudah boleh menghalalkan yang haram. Dan asqattu lakat taklif, sudah enggak usah sholat, sudah enggak usah zakat, sudah bebas, kamu sudah top wali. Langsung sama Syekh Abdul Qadir diambil batu, dilempar. Syaitan, la'anakallah. Kau tahu itu setan? Karena punya ilmu. Zaman Nabi saja enggak ada seperti ini, kok apalagi zamanku. Nabi di atasku saja sholat iya. Nah, kalau orang enggak punya wawasan ilmu, ngomongnya dia nggih, matur suwun. Dilempar ini dengan batu, gak lama kemudian ini cahaya mengecil. Sebelum hilang, ingin memasukkan ujub kepada hati Abdul Qadir dengan kata-kata syaitan sebagai berikut. Kau hebat, Abdul Qadir, kau hebat. Sebelum kamu 70 wali sudah hanyut karena tenggelam dengan godaanku, kecuali kamu. Apa? Loh, ini bahaya. Syaitan sebelum lari
Sebelum lari masih menitipkan ujub kepada Syekh Abdul Qadir dengan mengatakan, kamu ini hebat, saya tidak bisa mengganggu kamu. Sebelum kamu 70 wali sudah saya hanyutkan. Ini kalau timbul dari hatinya Syekh Abdul Qadir, iya aku kok habis pak, hilang nih para rawuh. Apa kata Syekh Abdul Qadir? Lillahil hamd, ini milik Allah. Lillahil fadl, ini milik Allah. Syaitan la'anakallah, dilempari sampai hilang. Loh, jadi sekelas Syekh Abdul Qadir Jailani tidak akan berhenti syaitan untuk terus membuntuti bagaimana hanyut tenggelam daripada membanggakan ibadahnya. Apalagi sekelas kami, sekelas kita semuanya. Maka kita berusaha sekuat tenaga untuk terus menerus berdoa kepada Allah agar ibadah kita diselamatkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Datang Abbas bin Abdul Muttalib, paman Rasulullah yang sering-sering saya sampaikan, matur kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saat aku doa, kira-kira doa apa yang paling pantas dan paling berharga? Kata Rasulullah, minta keselamatan. Pulang Sayyidina Abbas, balik lagi karena merasa dungone kok sedikit, jaluk selamat tok wis. Balik malih, ya Rasulullah, in ana da'autullah famimadza atlub, kalau aku minta Allah, minta apa? Mintalah selamat. Wangsul malih sampai ketiga kali. Yang terakhir Rasul memanggil dengan sebutan, hei pamanku, hei pamannya Rasulullah, hei Abbas bin Abdul Muttalib, mintalah kepada Allah agar dirimu selamat. Kalau sudah selamat bisa mencakup segala sesuatu borau. Sugih selamat, ilmu selamat, sehat selamat, selamat nggih, selamat nggih. Ibadah kathah, afiyah, selamat dan seterusnya. Allahumma inni as'alukal afiyah. Sehingga Syekh Al-Imam Syadili ini donga niku sekawan. Allahumma ya Allah, inni as'alukal afiyah, Gusti kula nyuwun selamat, wa tamamal afiyah, dan kesempurnaan selamat, wa dawamal afiyah, dan kesinambungan selamat, wa syukra alal afiyah, dan bisa mensyukuri nikmat selamat. Niki 4 rangkaian. Al-afiyah, tamamal afiyah, dawamal afiyah, wa syukra alal afiyah. Mudah-mudahan bisa kita amalkan. Dan insyaallah bagi para yang ingin melihat insyaallah melalui niki channelnya Pak Budi Surga 234 nggih, monggo sing belum subscribe nggih. Apa Majelis Aliyah nggih kula monggo, tapi enggak live niki hari ini. Mudah-mudahan berkah, amin ya rabbal alamin. Itu mawon yang bisa saya sampaikan. Jadi kesimpulannya 2, hati-hati dengan sifat ujub. Karena sifat ujub alias bangga dengan amal itu bisa menghabiskan seluruh amal tanpa tersisa. Zaman dahulu, tahun sekian sebelumnya bisa habis kalau ada ujub sekarang. Apalagi yang hari ini atau yang kemarin. Ini yang pertama. Yang kedua, perbanyak untuk melirik nikmat Allah dan hidayah Allah dengan melampiaskan lisan kita membaca alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Insyaallah dengan mengulang-ulang hamdalah, nikmat kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu tabaraka wa taala. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang-orang yang selamat saat beramal, dan mudah-mudahan amalan kita dijaga oleh Allah
dan semoga amalan kita mudah-mudahan diselamatkan oleh Allah dari kepentingan nafsu kita, kepentingan syaitan, kepentingan iblis, dan mudah-mudahan amal kita dijaga oleh Allah dari segala bentuk niat-niat yang tidak diridhai oleh Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Iki wonten pertanyaan melalui grup nggih. Atuse dari Pak Kamil niki pertanyaan nggih. Kula supe niki kula jawab teng mriki. Berapa lama waktu syuruk? Nah. Waktu isyraq nggih. Waktu isyraq nggih. Nggih. Ada waktu tulu, ada waktu isyraq. Waktu tulu itu ketika munculnya matahari. Waktu isyraq ketika 16 menit dari munculnya matahari. Jadi kalau seseorang ingin mendapatkan pahala haji dan umroh sempurna, ping 3 Rasulullah ngulangi, sempurna, caranya sholat subuh berjamaah. Mantun sholat subuh, kalau ada pengajian ikuti pengajian, dan ini paling enak. Kalau nggak ada, perbanyak baca zikir, baca Quran di situ tempatnya sampai muncul isyraq. Mboten tulu isyraq. Jadi ketika tet itu baru tulu, belum isyraq, baru tulu. 16 menit setelah itu jenengan sholat 2 rakaat, namanya sholat isyraq. Saat itu, hari itu, jenengan tercatat seperti orang yang haji dan umroh, komplit hajinya, komplit umrohnya. Artinya di akhirat seperti jenengan tawaf, seperti jenengan sa'i, seperti jenengan wukuf di Arafah, seperti nyandang ihram, komplit tanpa sedikit pun dikurangi pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu bisa dikerjakan setiap hari. Masya Allah. Dan zaman sekarang di Indonesia menunggunya berapa tahun? 23 32. Neng Malaysia pulau sempat dengan 60 tahun. Jadi lahir pracacat daftar. Loh. Ya, memang ada keterangan kata Rasulullah di akhir zaman orang kesulitan haji. Di akhir zaman orang kesulitan haji, dan itu belum zaman akhir nih, baru zaman kulo nih, sudah kelihatan. Daftar tahun ini mungkin sekian tahun baru berangkat, dan itu pun kadang-kadang nggak tahu apakah maju atau mundur, atau mungkin maaf meninggal di tengah jalan. Lah, Rasul sebelum adanya kejadian semacam ini, padatnya umat sudah ngasih saran, gak usah neko-neko, gak usah neko-neko. Kau amalkan amalan subuh berjamaah, mantun subuh duduk dengan ibadah sampai isyraq, sholat 2 rakaat tiap hari haji dan umroh. Cuma kadang-kadang yang jadi masalah gak diceluk paha haji tapi ngoten. Napa? Gak diceluk paha. Alah, berapa lama? 16 kali 2. Jadi lamanya isyraq itu mulai muncul matahari sampai 16 kali 2. Berarti pinten? Nah, dari tulu sampai 32. 16 kali 2. Kalau sudah berlangsung 32 dari tulu, maka waktu isyraq habis. Waktu isyraq habis. Jadi semisal kalau seandainya isyraqnya itu jam 6, berarti jam setengah 7 lebih 2 menit, berarti waktu isyraq sudah habis. Sholat isyraq ya sudah habis. Nah, cuma luasnya ilmu mengatakan, ada yang mengatakan bahwa duha itu juga termasuk isyraq. Jadi kalau duha itu termasuk isyraq, jadi nyantai Pak sampai zuhur waktunya masih ada. Nggih. Kadang-kadang ada pengajian. Enak nih bagus nggih. Kadang-kadang pengajian atau mungkin ketiduran turu bleng.
Bangun-bangun jam 09.00 boleh. Diniati isyraq, diniati duha pula. Kalau pakai pendapat bahwa isyraq itu duha, tidak ada perbedaan. Tapi kalau pakai pendapat bahwa isyraq itu sholat sendirian, duha sholat sendirian, maka ingat, setelah 32 menit dari tulu, maka waktu isyraq sudah habis. Mudah-mudahan bisa kita amalkan. Gak bisa nunggu hari Minggu. Hari Minggu jalan-jalan Ustaz. Oke, saulan sekali. Gak iso Ustaz, harus tiap minggu. Oke, setahun sekali. Gak iso, seumur hidup sekali. Gak iso, wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Nggih.